Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Januar Priantoro. Kali ini kita akan membahas aplikasi Siman versi 2. Di seri sebelumnya, di seri ketiga, kita sudah membahas terkait dengan fitur yang ada pada menu perencanaan. Tepatnya kita telah membahas bagaimana cara mengusulkan perencanaan dengan tiket RKBMN tahun 2026, teman-teman. Kali ini saya akan membahas sebagian kecil yang sebenarnya masih bersinggungan dengan RKBMN melalui menu perencanaan tadi ya, yaitu pada tab asuransi, teman-teman. Nah, dalam mengusulkan perencanaan kebutuhan barang milik negara, setiap satuan kerja biasanya diminta untuk sekaligus mengusulkan rencana asuransi atas BMN yang dimiliki. Teman-teman perlu diperhatikan, sebelum kita lebih jauh beranjak pada bagaimana sih langkah-langkah mengusulkan usulan asuransi terhadap BMN yang kita miliki, sedikit saya ingin menyinggung tentang dasar hukum yang bisa kita jadikan acuan untuk mengusulkan asuransi BMN. Kita bisa lihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 97 tahun 2019 tentang pengasuransian barang milik negara ya. Yang pada intinya di situ terlihat apa saja yang menjadi objek pengasuransian. Selain melihat melalui PMK tadi, Bapak Ibu juga bisa melihat aturan lainnya, yaitu di KMK atau Keputusan Menteri Keuangan nomor 253 tahun 2019 tentang tahapan pelaksanaan pengasuransian BMN pada kementerian lembaga di tahun 2019. Jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat dari PMK maupun KMK, ini terbit di tahun yang sama, di tahun 2019. Artinya mulai tahun 2019 sampai dengan berikutnya itu sudah mulai dipikirkan atas BMN tersebut sekiranya dibutuhkan untuk dilakukan asuransi seperti itu. Karena kita bisa lihat mungkin ya beberapa fakta yang terjadi di Indonesia, tidak sedikit aset barang milik negara yang kita miliki di kementerian lembaga manapun itu berpotensi untuk terkena dampak dari misalkan bencana alam dan lain sebagainya, sehingga sangat diperlukan asuransi atas BMN dimaksud. Kalau kita merujuk pada PMK tadi ya, di PMK nomor 97 tahun 2019 tentang pengasuransian BMN, kita bisa lihat di tayangan ini Bapak Ibu semuanya, apa sih yang menjadi objek dari asuransi BMN. Bapak Ibu perlu ingat bahwa tidak semua BMN itu perlu diajukan asuransi. Jadi hanya objek-objek tertentu seperti apa? Seperti gedung dan bangunan dengan kriteria mempunyai dampak terhadap pelayanan umum. Atau gampangnya seperti ini, gedung dan bangunan tersebut itu sangat dibutuhkan untuk proses bisnis Bapak Ibu semuanya. Misalkan kami di KPP Pratama Kuburaya memerlukan gedung kantor kami yang digunakan untuk pelayanan, maka yang kami usulkan untuk asuransi adalah gedung tersebut dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, misalkan pondasinya, kemudian sistem tata udara dan lain sebagainya. Berikutnya, jika kita berpedoman pada KMK 253 tahun 2019 terkait dengan objek asuransi BMN berupa gedung dan bangunan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa hal ini dilaksanakan terhadap BMN berupa selain kantor juga ada fasilitas pendidikan, kemudian juga fasilitas kesehatan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin menjadi operator BMN di kementerian lembaga lain ya, yang tugas pokok dan fungsinya adalah terkait dengan pendidikan maupun kesehatan, misalkan di rumah sakit, kemudian di sekolah, itu juga bisa mengajukan pengasuransian terhadap BMN dimaksud. Jadi kalau kami di KPP maka contohnya adalah kantor KPP seperti itu. Nah, kemudian atas objek yang diasuransikan ini dipastikan terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa tidak akan dilakukan pemindahantanganan atau penghapusan
Berikutnya, tidak juga digunakan pengalih status penggunaan. Kemudian, tidak termasuk dalam daftar BMN yang bersengketa. Jadi gampangnya, BMN ini tidak termasuk ke dalam RP3 BMN yang Bapak Ibu susun melalui menu RKBMN atau menu perencanaan di aplikasi Siman versi 2. Berikutnya, terkait dengan poin-poin penting yang juga sebaiknya kita ketahui sebelum mengusulkan usulan untuk pengasuransian BMN. Apa saja? Yang paling penting adalah terkait dengan nilai pertanggungan BMN yang nanti akan diisi pada saat mengusulkan di aplikasi Siman versi 2 ya. Bahwa nilai pertanggungan yang diisi adalah nilai perolehan. Jadi nanti kalau kita lihat akan ada nilai perolehan maupun nilai buku. Jadi yang disarankan adalah nilai perolehan. Dan terakhir, penyusunan RABMN atau rencana asuransi BMN ini juga termasuk dari bagian RKBMN dan tidak terpisahkan ya. Jadi nanti akan kita lihat tab-tab menu bahwasannya RKBMN akan ngeling ke RABMN. Begitu juga sebaliknya ya. Setelah kita ketahui terkait dengan dasar-dasar hukum dan gambaran besar terkait dengan asuransi BMN ya, maka selanjutnya kita saksikan langkah-langkah untuk pengusulannya seperti apa di aplikasi. Pertama, kita tentu harus login dulu di website siman.kemenkeu.go.id. Kita klik login. Seperti biasa, kita menginput ID dan juga password ya. Kemudian kalau sudah, kita klik login. Menunggu sampai dengan tampilannya nanti akan muncul halaman depan. Nah, kalau sudah, kita klik di bagian ini untuk mengaktifkan role sekaligus menu-menu yang ada di dalam grup pengguna kita. Kita klik yes. Nah, kalau sudah, perlu diingat Bapak Ibu bahwa RABMN atau rencana asuransi BMN itu merupakan bagian dari RKBMN, sehingga meskipun di sini kita lihat ya ada menu asuransi tersendiri yang isinya adalah perencanaan asuransi dan klaim asuransi, bahwa prosesnya adalah kita mengusulkan melalui menu perencanaan RKBMN Satker tadi. Di seri sebelumnya kita sudah bikin tiket ya untuk tahun 2027, maka kita klik. Jika Bapak Ibu mungkin terlewat atau bingung bagaimana cara membuat tiketnya, silahkan Bapak Ibu bisa lihat di video di atas ya. Video seri 3 dari tutorial aplikasi Siman versi 2. Nah, kita bisa lihat di sini ada menu RP3 BMN, kemudian penggunaan, pemeliharaan, pengadaan, dan pengasuransian. Kita klik di bagian pengasuransian. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi setelah kita lihat ya, kita lihat bahwa sebenarnya link yang ada di sini ini tertaut dengan menu yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi sama saja kalau misalkan Bapak Ibu klik di bagian ini maupun di bagian ini nanti akan sama. Namun karena proses pengusulan asuransi ini berbarengan dengan RKBMN, maka sebaiknya kita gunakan menu perencanaan melalui tadi RKBMN Satker. Jika sudah, kita klik perencanaan asuransi, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul bangunan, kemudian fasilitas, serta dokumen yang wajib diupload. Nah, bangunan ini Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan di awal, yang bisa dilakukan usulan asuransi adalah yang kita miliki sendiri. Kemudian kriterianya adalah gedung kantor, kemudian kesehatan dan pendidikan. Kalau kami di KPP Pratama Kuburaya, maka yang dipilih adalah gedung kantor. Kemudian kita terapkan untuk memunculkan BMN yang ada. Nah, misalkan saya ingin mengusulkan asuransi atas NUP 3 ya, maka kita coba klik centang seperti ini.
Kemudian kita klik tambah. Kita tunggu prosesnya sampai dengan nanti muncul bahwa NUP atas BMN ini sudah berhasil ditambahkan sebagai aset BMN yang akan diasuransikan. Nah, ini sudah berhasil muncul ya Bapak Ibu. Ada notifikasi bahwa aset asuransi berhasil ditambahkan. Nah, kalau sudah tertampil seperti ini, berikutnya apakah sudah selesai? Ternyata belum Bapak Ibu ya. Kita harus melakukan pendetailan. Seperti pada saat kita melakukan pendetailan di perencanaan untuk RKBMN Satker. Kita klik yang bagian sini. Nanti akan muncul item-item apa saja ya. Nanti akan muncul item-item apa saja yang harus dilakukan pendetailan. Misalkan di sini atas aset NUP 3, maka yang perlu diisi misalkan sumber nilai pertanggungan. Di awal tadi sempat saya sampaikan bahwa nilai pertanggungannya itu bisa dari nilai perolehan maupun nilai buku, tetapi disarankan menggunakan nilai perolehan. Jika menggunakan nilai perolehan Bapak Ibu, maka tarif preminya sekitar 0,001 ya, dengan besaran premi sebesar ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan nilai buku ya? Otomatis nilainya pasti lebih kecil ya, karena nilai bukunya sudah diamortisasi atau telah mengalami penyusutan, sehingga memang lebih baik adalah kita menggunakan nilai perolehan. Nah, nilai pertanggungannya pun besar ya Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi nih di nilai buku, nilai pertanggungannya lebih kecil, jadi kita gunakan nilai perolehan. Kemudian okupasinya tadi kita sudah klik di atas sebenarnya. Kita klik gedung kantor, ini otomatis semua ya Bapak Ibu ya. Jadi yang berwarna abu-abu ini sudah otomatis. Kemudian konstruksinya apa? Ini wajib kita isi. Apakah bangunan tersebut adalah semi permanen, sementara, atau darurat, atau sudah permanen. Kemudian identifikasi risikonya apa? Misalkan di daerah Bapak Ibu semua ini sepertinya rawan akan angin topan, maka dipilih saja angin topan. Atau misalkan rawan gempa bumi, silakan diklik. Nah, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu ya, lebih dari satu risiko. Jadi misalkan selain gempa bumi, berpotensi juga untuk terkena badai, terkena banjir, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan tempat masing-masing ya. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu bisa isi bagian di pertimbangan ini. Kita klik, nanti akan muncul drop down-nya. Kemudian kira-kira pertimbangannya apa? Misalkan rawan rusak jika terkena gempa. Selain itu juga rawan rusak jika banjir atau lainnya ya, lainnya. Kalau sudah, kita klik di sumber dana ini ya. Sumber dana ini hanya ada satu pilihan Bapak Ibu, yaitu DIPA Kementerian Lembaga. Dari informasi yang kita dapat melalui sumber dana ini, maka untuk pendanaan ini harusnya masuk ke kementerian lembaga masing-masing ya. Tidak bisa kemudian kementerian lembaga di kementerian A itu menggunakan sumber dana dari kementerian B, seperti itu. Nah, di sini juga terlihat ya, mulai masa pertanggungan itu mulai kapan, kemudian selesainya kapan. Jadi kalau kita lihat untuk periode asuransi ya sepertinya ya, periode asuransinya ini berlangsung selama
1 tahun. Mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian di sini ada catatan Bapak Ibu bahwa data terhadap aset ini itu masih kosong. Di antaranya adalah kode pos dan tidak mempunyai lantai dasar. Maka Bapak Ibu bisa melakukan update data ya. Dengan cara apa? Dengan cara klik link master asset. Nanti akan muncul langsung ke bagian sini ya. Bisa dilihat. Nah, ternyata kita perlu mengisi kode pos. Kode posnya misalkan 78113 gitu. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, apakah akan berubah? Kita lihat. Kita update dulu data validasi kita tadi sehingga nanti draftnya akan tersimpan ya, sehingga kita tidak perlu mengulang dari awal. Sudah, kita close, kita klik lagi. Nah, jadi konstruksinya ini harus kita isi ulang ya. Kemudian identifikasi risikonya juga. Tadi banjir, kemudian gempa bumi, pertimbangannya karena rawan rusak sebab gempa dan juga banjir ya. Nah, kita bisa lihat di bagian sini Bapak Ibu ya. Jadi untuk notifikasi kode pos belum diisi sudah hilang, tinggal data tidak mempunyai lantai dasar. Nah, untuk sementara ya, bagian ini sedang proses perbaikan, tetapi info dari pihak pengelola aplikasi, infonya akan dilakukan perbaikan segera. Jadi untuk tutorialnya ya, langkah-langkahnya, sepertinya saya hanya bisa melakukan perbaikan sampai dengan pengisian kode pos tadi ya. Jadi harusnya kalau saya lihat di master asset, harusnya lantai dasar, kemudian tab-tab lantai-lantai lainnya ya, terutama untuk bangunan gedung bertingkat itu sudah terisi semua. Nah, ini sepertinya sedang proses perbaikan. Kalau sudah, harusnya kita klik ubah, nanti akan tersimpan. Sementara kita klik update data validasi dulu. Nah, kalau sudah, akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai. Nilai perolehannya pun bisa kita lihat berapa. Nah, berikutnya fasilitas. Fasilitas apa nih yang kira-kira kita bisa masukkan? Misalkan kita terapkan, kita lihat ya. Oh, ternyata banyak. Jadi selain gedung, kita juga bisa melakukan asuransi terhadap fasilitas pendukung, misalkan hidran dan lain sebagainya ya. Caranya sama seperti kita melakukan pendetailan dan memilih untuk aset yang akan diasuransikan. Kalau sudah, kita klik upload dokumen Bapak Ibu. Nah, kira-kira dokumen apa saja yang diperlukan untuk melakukan usulan asuransi ya terhadap BMN. Dokumennya setidaknya ada 2 Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini ya. Ada surat permohonan. Kalau kita lihat ada surat permohonan yang intinya adalah menyebutkan ini dilakukan rencana asuransi di tahun berapa, kemudian atas BMN apa, dan rencana akan diasuransikan sejumlah berapa NUP gitu ya, dengan nilai pertanggungan sebesar berapa rupiah. Nah, nilai pertanggungannya tadi Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi kalau misalkan lupa. Dengan rincian tentu nanti dilampirkan ya, dilampirkan dalam surat ini. Nanti kalau misalkan bingung lampirannya seperti apa, dimasukkan saja data-data yang kira-kira penting ya, yang bisa didapat dari master asset di aplikasi Siman versi 2. Kalau sudah,
Kita ke syarat berikutnya atau dokumen berikutnya yang perlu kita lampirkan dan upload, yaitu surat pengantar asuransi. Nah, ini lebih spesifik ya Bapak Ibu ya. Di sini diminta untuk tanda tangan kepala kantornya, kepala satuan kerjanya, bahwa memang benar mengajukan usulan rencana asuransi BMN pada periode kapan, tahun berapa, untuk NUP berapa, dengan nilai pertanggungan berapa gitu. Kemudian fungsinya apa. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk surat pernyataan. Dan sebenarnya ini merupakan data-data pokok yang bisa dimasukkan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tadi ya. Bisa dilakukan penyesuaian oleh Bapak Ibu. Di sini saya hanya menyampaikan gambaran dokumen yang kira-kira bisa menggugah Bapak Ibu semua bahwa dokumen-dokumen seperti inilah yang akan diupload. Berikutnya yang perlu kita lakukan setelah mengusulkan asuransi terhadap bangunan dan fasilitas adalah melakukan upload dokumen dukung ya. Seperti yang saya sudah berikan tadi. Misalkan surat pernyataan pertama, nomornya S123, tanggalnya tanggal hari ini misalkan. Terus ini nama kantornya, dokumennya coba kita lihat, misalkan ini ya. Kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil diupload. Selain ada surat pernyataan, juga ada surat permohonan ya, yang isinya detail BMN yang dilakukan usulan asuransi. Jadi jangan lupa ya, semuanya dilakukan. Tadi sudah surat pernyataan, sekarang surat permohonan. Untuk lampirannya disatukan saja dengan surat permohonan ini, S234 misalkan, tanggalnya hari ini, nama kantor, terus filenya kita pilih misalkan sama ini juga. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Nah, nanti akan berhasil diupload. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik cetak. Kita klik yang ini. Nah, nanti akan muncul hasil downloadannya. Kalau sudah, kita close saja. Seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, cara mengusulkan asuransi terhadap BMN yang kita miliki. Semoga langkah-langkah dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih bingung dan mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di bagian komentar ya, di kolom komentar video ini. Insya Allah nanti akan coba saya jawab jika memang bisa saya jawab, dan kalau tidak bisa akan saya eskalasikan ke pihak terkait ya, ke pengembang aplikasi maupun ke unit terkait yang lebih mengetahui tentang kendala yang ditanyakan. Demikian untuk seri 4 kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan dengan menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan bagikan kepada teman-teman operator lainnya atau teman-teman kantor lainnya yang mungkin butuh informasi terkait dengan bagaimana cara melakukan usulan asuransi BMN di satuan kerjanya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.